Caimin yang dilepeh dari koalisi para menteri. Kasihan ya, kayaknya udah mulai nggak dianggap nih. Saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Caimin yang dilepeh dari koalisi para menteri. Kasihan ya, kayaknya udah mulai nggak dianggap nih. Memang kemarin 2 hari yang lalu, ketika PAN ini kemudian melakukan peringatan hari ulang tahunnya. Di sana kemudian hadir para ketua parpol yang ada di koalisi mereka, koalisi yang baru. Kan ada Prabowo Subianto dari Gerindra, kemudian ada Erlangga Hartarto dari Golkar, lalu ada Muhaimin Iskandar dari PKB dan Yusril Iza Mahendra dari PBB. Mereka kan tergabung dalam koalisi yang baru. Nah, sebelumnya koalisi ini kan bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Kebangkitan Indonesia Raya ini diambil dari nama dua partai ini ya. Kebangkitan ini dari PKB, kemudian Indonesia Raya ini dari Gerindra. Nah, sekarang setelah Golkar dan PAN bergabung, tiba-tiba Prabowo ini mengganti nama koalisi ini. Namanya Koalisi Indonesia Maju. Kayak pernah denger ya? Jiplak kayaknya. Memang ini jiplak dari Presiden Jokowi, Koalisi Indonesia Maju di tahun 2019 dan Kabinet Indonesia Maju yang sekarang ada di Kabinet Presiden Jokowi. Nah, ini kemudian membuat banyak pihak, termasuk saya, menuding bahwa Prabowo Subianto ini memang nggak punya kreativitas, hanya menjiplak. Tapi tudingan ini sangat mendasar, bahkan Prabowo sendiri di pidatonya ini mengatakan bahwa ini memang kita kenapa membuat nama Koalisi Indonesia Maju, karena kita ingin menegaskan bahwa kita ada di barisan Presiden Jokowi. Ngarep. Koalisi Indonesia Maju ini, dia kan mengatakan bahwa nama ini hasil rembukan kami. Saya sebagai ketua umum Gerindra, kemudian kepada Pak Zulhas, ketua umum PAN, kemudian Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar, kemudian Caimin, Ketua Umum PKB, dan Profesor Yusril katanya, Ketua Umum PBB. Kita rembukan dan kemudian memutuskan bahwa namanya Koalisi Indonesia Maju sebagai representasi bahwa kita ada di barisan Presiden Jokowi. Tapi pada pidatonya Caimin, ternyata Caimin ini nggak dikasih tahu kalau koalisinya ini berubah nama. Dia baru tahu, dikasih tahu belakangan. Ternyata ini sudah diganti nama. Nah, kemudian kalau misalkan koalisi ini berubah nama, kata Caimin, otomatis KKIR akan bubar dong. Berarti komitmen dari awal ini sudah tidak berlaku. Kan komitmen awal antara Partai Gerindra dan PKB ini kan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres dan Caimin yang akan digadang-gadang sebagai cawapres. Nah, kalau misalkan nama koalisi ini diganti, otomatis KKIR akan bubar dan komitmen awal juga nggak berlaku dan Caimin juga nggak bakal dijadikan sebagai cawapres. Sepertinya begitu. Dan ini bagi saya, dari kacamata saya, ini adalah Caimin ini lagi dilepeh oleh Prabowo Subianto. Kenapa? Ya, dari pergantian nama saja. Caimin ini tidak diberitahu, baru diberitahu belakangan. Lalu kemudian dari nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang menunjukkan kedua belah partai, sekarang diganti dengan Koalisi Indonesia Maju yang memang
katanya ini adalah di tim Pak Jokowi. Kalau saya melihat koalisi Indonesia Maju ini memang koalisi para menteri. Sekarang kita lihat coba. Dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, Menteri Menko Perekonomian. Kemudian Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, adalah Menteri Perdagangan. Kecuali PBB, Pak Yusril. Pak Yusril ini kan memang bukan menteri dan partai non-parlemen. Sementara PKB ini partai parlemen, tapi benar-benar nggak dianggap di koalisi para menteri Pak Jokowi. Dan ini, jadi saya merasa kasihan dengan Caimin. Dia ini benar-benar, kalau orang Jawa bilang itu tambal butuh. Dia dibutuhkan untuk menambal sesuatu yang kurang. Pada waktu itu, dia dibutuhkan untuk menambal presidensial threshold yang kurang. Nah, sekarang ketika presidensial threshold sudah memenuhi, apalagi sudah membengkak, bahkan sangat gemuk dengan masuknya Golkar dan PAN, Caimin sudah nggak dibutuhkan lagi, dilepeh oleh Prabowo. Nah, sekarang kalau kita melihat tabiat dari Prabowo, dia ini memang kalau punya teman baru, dia akan meninggalkan teman lamanya. Coba kalau kita melihat kemarin, ketika dia bergabung dengan PSI, kemudian berbicara dengan Grace Natali, mengatakan bahwa dia menyesal pernah mendukung kelompok-kelompok intoleran, itu kan berarti dia dulu pernah didukung kelompok ini, kemudian sekarang punya teman baru yang berseberangan dengan kelompok itu, dia mengatakan menyesal didukung kelompok-kelompok itu. Ini kan berarti dia meninggalkan teman lamanya demi teman baru. Sama sekarang juga. Ketika dulu dia membutuhkan PKB untuk memenuhi presidensial threshold, sekarang sudah ada Golkar dan PAN, maka teman lamanya ditinggal, dilepeh. Begitu pula dengan Caimin, dengan PKB. Lagi pula, PKB ini kan katanya representasi dari NU, meskipun NU tidak menganggap itu. Tapi memang kebanyakan atau sebagian besar ini adalah warga Nahdien. Pengurusnya, kemudian juga pendukungnya ini adalah warga Nahdien. Kalau misalkan memang masih ada di barisan koalisi dari Prabowo Subianto, ini kalau bagi saya memang kontradiktif. Karena apa? Karena di kelompok pendukung Prabowo Subianto ini adalah kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NU, terutama ada kelompok 212, kemudian juga Rizik Syihab, yang mereka selalu memusuhi NU, dan kalau misalkan PKB masih ada di sana, ini kalau bagi saya, takutnya malah justru terjadi perpecahan di dalam. Jadi, buat Caimin, mending keluar aja deh, Cak. Dan kita akan menyaksikan ke depan Caimin kembali pulang, kembali ke rumah asalnya, yakni kaum Islamis nasionalis, yang kemudian sekarang kemungkinan ada di kelompok Ganjar Pranowo. Nah, apakah ini nanti PKB akan keluar kemudian bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan dan P3? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, kalau saya melihat sekarang Caimin ini sudah nggak betah memang ada di sana, karena peluangnya untuk menjadi cawapres juga semakin sangat tipis, dan sekarang dengan adanya koalisi Indonesia Maju, PKB dan Caimin benar-benar dilepeh oleh Prabowo Subianto. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.